Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube Ahmad Yasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tahapan pembelajaran tematik. Sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel YouTube ini. Oke, kita langsung saja. Tahapan pembelajaran tematik. Pertama itu pemetaan isi dan kompetisi inti dan kompetisi dasar. Nomor 1, dilakukan untuk mempermudah kita dalam membuat rencana pembelajaran, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam menyampaikan materi. Dalam mengembangkan indikator, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, karakteristik peserta didik, dan kedua, karakteristik mata pelajaran, dan ketiga, dirumuskan dalam kata kerja opsional yang terstruktur dan atau dapat diamati. Begitu. Lanjut. Tema yang dipilih harus melatih proses berpikir siswa kritis atau high order thinking skill agar mampu berkompetisi, merancang, menyiapkan kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Lanjut, poin berikutnya itu menetapkan jaringan tema. Sebuah jaringan tema dapat disebut baik jika terdapat beberapa kriteria, yaitu 1. Simpel, sinkron, logis, mudah dipahami, menarikkan, dan terpadu. Terus, langkah-langkah membuat jaringan tema dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Mempelajari standar kompetisi dan kompetisi dasar yang terdapat pada masing-masing pelajaran, dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan untuk menentukan tema-tema tersebut. Hal ini dapat dilakukan, Bapak dan Ibu guru dapat bekerja sama dengan siswa sesuai dengan minat dan keahlian dalam kemampuan pada bidang tertentu. Selanjutnya, menginterpretasi materi-materi yang sesuai dengan tema yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mengelompokkan materi yang telah diinventorisasi ke dalam rumpun mata pelajaran masing-masing. Hal ini untuk mempermudah mencari keterkaitan tema dengan mata pelajaran yang disampaikan atau disajikan dengan menggunakan model pembelajaran tematik. Dan berikutnya, menghubungkan materi yang telah dikelompokkan dalam rumpun mata pelajaran dengan tema. Pola hubungan antara tema tertentu dengan rumpun materi diilustrasikan dengan sebuah bagan. Contoh jaringan tema. Tema tempat umum, materi yang dipadukan antara lain bahasa Indonesia, misalnya mendengarkan, melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah atau petunjuk. Poin berikutnya, berbicara, mendeskripsikan beda-beda di sekitar dengan kalimat sederhana. Kemudian membaca nyaring kata dan lafal dengan intonasi yang tepat. Misalnya, kemudian contoh berikutnya IPS, menunjukkan sikap hidup yang rukun. Dan contoh berikutnya IPA, menjaga lingkungan agar tetap sehat, dapat mendeskripsikan lingkungan sehat. Kemudian, dan dapat menjaga lingkungan sekitar. Terus contoh PKM itu melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah. Poin berikutnya, melaksanakan aturan yang terdapat dan di masyarakat. C. Atau poin berikutnya, silabus adalah seperangkat rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis. Misalnya itu manfaat. Manfaatnya itu apa-apa saja, seperti sebagai pengaturan kegiatan pembelajaran. Berikutnya, sumber utama dalam penyusunan rencana pembelajaran. Dan berikutnya, pedoman untuk perencanaan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Dan 4, dokumentasi tertulis sebagai akuntabilitas sesuatu program pembelajaran. Komponen silabus. Komponen silabus itu antara lain identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Lanjut, poin berikutnya itu
atau judul berikutnya RPP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Oke, RPP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran seperti apa? Seperti RPP adalah atau pengertiannya itu apa? Jadi pengertiannya itu rencana kegiatan pembelajaran atau suatu pertemuan atau lebih yang dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Prinsip-prinsip RPP itu seperti apa? Maka prinsip-prinsip RPP itu seperti perbedaan individu. Perbedaan individu itu maksudnya apa ya? Jadi maksudnya itu adalah RPP harus mampu merangkum semua perbedaan individu. Karena di dalam kelas peserta didik itu kemampuannya berbeda-beda. Nah, di sini harus dapat dimuat dalam RPP yang menampung semua perbedaan tersebut. Nanti bisa diaplikasikan di metode atau model pembelajaran yang dipilih, di mana di situ dapat menampung siswa yang memiliki kecerdasan dalam linguistik, visual atau kinestetiknya. Oke, seperti yang kita ketahui, paradigma pembelajaran saat ini dari yang sebelumnya teacher tutor menjadi student center atau berpusat pada siswa. Di sini siswa dapat diberikan ruang untuk berperan lebih aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. 4. Memberikan umpan balik. 5. Keterpaduan. 6. Budaya membaca. 7. Tematik. 8. Pengembangan TIK, di mana RPP harus mengembangkan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi dari peserta didik. Komponen-komponen RPP itu ada identitas sekolah, mata pelajaran, kelas, materi pokok, waktu, tujuan, kompetensi dasar, IPK, materi, metode, media, sumber belajar atau langkah pembelajaran, dan penilaian. Kemudian langkah-langkah penyusunan RPP. Pertama itu mengkaji silabus. Kedua, menganalisis standar kompetensi inti, kompetensi dasar yang akan dicapai. Dan ketiga itu menentukan waktu pembelajaran. Jadi kita harus juga menentukan waktu pembelajaran yang tepat untuk penyusunan RPP. Jangan sampai kita menyusun RPP pada saat kita lagi sibuk, jadi agak kekeruan nanti. Nanti kita tidak fokus menyusun RPP begitu maksudnya. Merumuskan tujuan. Jadi kita harus, jika ingin menyusun RPP, kita harus merumuskan tujuannya. Tujuan RPP ini untuk siswa nanti atau kita memaparkan materi kepada siswa jadi lebih mudah untuk dimengerti. Kemudian menentukan model pembelajaran. Jadi model pembelajaran seperti apa nanti yang kita aplikasikan kepada siswa-siswa kita agar lebih menarik dan disukai oleh siswa nantinya. Kemudian memilih sumber belajar ya. Jadi sumber belajar apa yang kita pilih untuk nantinya kita aplikasikan. Menentukan langkah pembelajaran dan menentukan penilaian. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jika ada kelebihan, itulah kelebihannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.